lanjut ke materi soal ketiga kita. Memberikan sosialisasi kepada pelajar berisi Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah biasa disebut dengan memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah. Memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah memiliki tujuan, yaitu untuk memasyarakatkan Pancasila atau menanamkan Pancasila itu pasti untuk menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Kenapa yang A, nggak yang A, Kak, membangun sikap semangat kompetitif bagi kaum muda dan pelajar mahasiswa? Kalau itu sesuatu hal yang tumbuh dari dalam diri sendiri, nggak dari Pancasila. Kalau tujuannya memasyarakatkan Pancasila, itu menumbuhkan. Karena dia menanamkan nilai Pancasila, makanya menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman semua? Sabar Kak, belum ada yang respon. Oke. Emang siang-siang enaknya tidur? Lanjut Kak. Oke, lanjut. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya bukan nabi, saya bukan rasul yang selalu benar. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang kurang ngeh di hati, nggak apa-apa, tanya aja. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Soalnya cukup panjang. Terhitung jumlah korban yang meninggal sebanyak 135 orang dan ratusan orang dirawat secara intensif di rumah sakit. Kapolda Jawa Timur mengungkapkan bahwa penyebab terjadi tragedi Kanjuruhan ini adalah penumpukan massa yang menyebabkan supporter sesak nafas karena minimnya asupan oksigen. Selain itu, akibat dari penumpukan tersebut banyak dari supporter yang terinjak-injak saat menyelamatkan diri mereka. Tragedi Kanjuruhan ini tentu merupakan suatu musibah yang dapat menyebabkan perpecahan masyarakat Indonesia. Adanya tragedi ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan butir-butir Pancasila, yaitu jawabannya yang A. Oke, kenapa yang A, Kak? Mengembangkan sikap tidak semena-mena. Jadi, setelah peristiwa Kanjuruhan kemarin, itu banyak akhirnya yang berspekulasi, akhirnya saling menuduh. Ini yang salah, ini yang kurang benar, ini yang bla. Akhirnya kita semena-mena terhadap orang lain. Gitu. Efeknya, kejadian sebelumnya, pasca, segala macam, kita mengembangkan. Jadi, kita itu jadi mengembangkan sikap tidak semena-mena. Karena penyimpangan ini, adanya tragedi ini, mengembangkan, jadi kita itu punya regulasi. Misalkan dihukum, kayak setara gas air mata dan aparat kepolisian di acara peristiwa Kanjuruhan. Di peristiwa Kanjuruhan, kita itu mengembangkan sikap tidak semena-mena. Karena di peristiwa itu, ya memang ada aturan, ada regulasinya. Semua itu jadi apa ya? Jadi kita itu merasa kayak, oh ya, hukum ada kok, nyantai aja. Jadi mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi semua itu sudah terregulasi dengan baik. Kenapa bukan yang E, Kak? Oke, kenapa bukan yang E? Menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial itu agak sulit. Karena, gini, kunci untuk mengerjakan TWK untuk menjawab soal TWK itu terkadang kita harus tahu dua. Yang pertama, kita itu harus mengerti kasus-kasus yang sekarang lagi hype. Yang kedua, kita juga harus tahu keterkaitannya dengan Pancasila. Nah, kasus Kanjuruhan itu kan peristiwa antara, kalau saya nggak salah, klubnya itu adalah Arema Malang dengan Persebaya Surabaya. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan ketertiban dunia ini tadi. Oke, ya, kawan-kawan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan?
Ada Kak ini. Oke. Masuk butir Pancasila yang keberapa Kak yang tidak semena-mena ini? Oke. Tidak semena-mena berarti mengetahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Oke. Mengetahui hak dan kewajiban itu adalah sila kelima. Mengembangkan sikap tidak semena-mena. Itu sila kelima. Kalau yang B itu sila ketiga. Kalau yang C itu sila kelima. Kalau yang D itu sila kelima. Yang E menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini di bagian E itu kalau kita lihat secara keseluruhan, menjaga ketertiban dunia itu berarti jawabannya adalah sila kelima. Gitu. Ini Kak, ada lagi Kak. Boleh? Kenapa bukan yang D Kak? Terus C nggak sila keempat? Oke. Kenapa jawabannya yang nggak D Kak? Oke, makasih atas pertanyaannya. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, kembali lagi kita harus tahu kasus itu. Makanya kunci dari mengerjakan TWK itu ya sekalian banyak baca, juga sekalian banyak tahu info terkini. Gitu. Kenapa tidak melakukan perbuatan yang tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Karena memang gimana ya saya nggak menjelaskan bahasanya itu. Jadi kenapa jawabannya tidak D, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Karena kegiatan yang tidak merugikan kepentingan umum, tapi merugikan kepentingan sendiri, itu tidak termasuk ke dalam penyimpangan butir-butir Pancasila. Terkadang di satu sistem, tapi yang berimpact pada diri sendiri. Gitu. Makanya kenapa jawabannya tidak D, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Gitu. Nah, untuk yang bagian C, Kak, kenapa kok nggak tadi sila keberapa tadi, Kak? Sila keempat. Oke, kenapa nggak sila keempat, Kak? Karena memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Oke, untuk hak dan kewajiban itu masuknya sila kelima. Makanya merusak fasilitas umum, terus mengapresiasi hasil karya orang lain, itu juga masuk ke dalam sila kelima. Begitu, teman-teman. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini Kak, katanya sila kedua, katanya gini, A itu sila kedua Kak, butir kelima. Coba dikoreksi Kak, A itu sila kedua, butir kelima. Oke. Yang A itu, oke. Yang dibilang adalah yang A, sila kelima, butir kedua. Oke. Butir kedua, gini. Jadi kita harus balik. Sila kedua, butir kelima. Oke, sila kedua, butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena. Iya betul. Kalau di kasusnya itu sebenarnya gini, itu yang kita sulit bedakan antara sila kedua dan sila kelima. Di butir kelima juga ada istilah mengembangkan sikap kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Itu ada hak dan kewajiban. Makanya kita harus lihat dulu tipe soalnya. Begitu. Ada yang tidak semena-mena itu masuk ke dalam sila kedua, ada juga yang masuk sila kelima. Gitu. Tinggal semena-menanya itu ke individu atau ke kelompok. Nah, kalau saya bisa tuliskan rumusnya demikian. Individu, terus kelompok, kecilan.
Oke, kalau teman-teman mau catat nggak apa-apa. Individu ke kelompok itu sila kedua. Individu ke kelompok itu sila kelima. Kelompok ke kelompok itu biasanya sila kelima. Individu dengan individu itu sila kedua. Kelompok dengan kelompok itu sila kedua. Nah, sila kedua dan sila kelima itu sama-sama berbicara tentang adil. Di sini adil, di sini adil. Yang sila ke-1, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, adil kedua itu tentang kemanusiaan. Manusianya. Kalau adil sila kelima, itu biasanya di soal tentang kegiatan. Gitu. Selama saya ngajar TWK, biasanya kayak gitu. Entah nanti kalau misalkan kita ketemu soal yang baru, nanti kita bahas lagi. Teman, sejauh ini yang saya temukan soalnya demikian. Kalau adil sila kedua, itu biasanya kemanusianya. Kalau sila kelima, itu biasanya adil di bagian kegiatannya. Kalau di soal hak dan kewajiban antara siapa dengan siapa, Kak? Oke, nah hak dan kewajiban itu biasa gini. Makanya kita harus paham dengan soal dulu. Hak kita sebagai penonton dan kewajiban kita sebagai penonton itu kan ada, gitu. Nah, idealnya kalau kita mematuhi kewajiban dan hak kita, seharusnya peristiwa ini tidak terjadi. Saya bukan menyalahkan pelakunya, gitu. Cuman ini untuk pelajaran buat kita semua, gitu. Itu adalah sebuah tragedi yang yang membuka mata kita semua bahwa ya nyawa itu tidak bisa dihitung dengan uang, nyawa itu tidak bisa. Makanya kita harus dari sekarang mulai aware sama diri kita sendiri. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Nggak apa-apa? Oke. Kita lanjut. Nomor 5, salah satu contoh peraturan perundang-undangan nasional adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Contoh perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut adalah, saya garis bawahi dulu tentang undang-undangnya. Peraturan dan undang-undang nasional adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Contoh perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut adalah menyebarkan informasi yang berkaitan dengan keilmuan sebagai sumber belajar. Kenapa yang A mengambil informasi untuk dipublikasikan? Terkadang ada informasi-informasi yang tidak layak untuk dipublikasikan. Contohnya apa? Ya kalau kalian lihat di grup keluarga, terus tiba-tiba, wah ini nih kita tahu berita hoax. Cuman berita hoax itu jika diulang-ulangi terus-menerus, lama-lama menjadi benar. Makanya kita juga untuk nge-share, kita juga harus aware, kita harus peduli. Benar, berita ini benar nggak sih? Gitu. Kalau emang nggak benar ya jangan langsung di-share. Makanya mengambil informasi untuk dipublikasikan itu kurang tepat. Karena nggak semua informasi kita bisa publikasikan. Yang B, bebas memberikan komentar di media sosial, itu juga kurang tepat. Karena sekarang udah ada Undang-Undang ITE. Informasi dan transaksi elektronik. Itu kita nggak bisa bebas memberikan komentar di media sosial.
Gitu. Turut menyebarkan berita yang sedang ramai diperbincangkan, mengikuti semua tren dan tantangan media sosial. Itu juga kan agak mirip Kak, betul. Tapi di sini adalah yang ditanyakan contoh perilaku yang mencerminkan ketaatan. Makanya jawabannya yang E. Menyebarkan informasi berkaitan dengan keilmuan sebagai sumber belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut soal nomor 6. Ya. Kenapa sih Kak kok soal TWK panjang-panjang? Yaitu supaya menguji kalian senang baca nggak sih? Gitu. Kalau orang nggak senang baca, itu biasanya baca soal panjang itu pusing biasanya. Gitu. Makanya dari sekarang banyak-banyakin baca buku apapun itu bisa jadi membantu kalian nanti tes TWK. Lanjut soal nomor 6. Tujuan nasional NRI tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara tersebut meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini tujuan bangsa Indonesia. Saya garis bawahi dulu. Oke, ini adalah tujuan bangsa dalam arti proses. Tapi kalau tujuan akhirnya itu ada di sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Berikut ini yang merupakan parameter atau ukuran apabila tujuan perlindungan sudah tercapai, yaitu jawabannya adalah yang B. Apabila hak-hak negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terpenuhi. Itu. Jadi apa sih ukuran agar tujuan perlindungan sudah tercapai? Ya ukurannya adalah hak-hak kita di dalam undang-undang sudah terpenuhi. Apa hak-haknya? Ya banyak hak-hak kita. Ada di tujuan negara sama cita-cita bangsa. Gitu. Kalau yang lain bisa nggak Kak? Yang lain belum bisa mempresentasikan jawaban dari soal nomor 6. Kenapa? Karena walaupun udah kaya, pokoknya udah terciptanya kesejahteraan, terciptanya keseimbangan, tapi kalau hak-haknya belum terpenuhi, itu belum. Masyarakat bisa dikatakan perlindungan sudah tercapai, itu apabila hak-hak warga negara sudah terpenuhi. Begitu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Cukup? Oke.